Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Gufran Lamataha. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menelan banyak korban. Kondisi ini membuat mereka membutuhkan bantuan termasuk relawan. Menjawab akan hal itu, Universitas Hasanuddin menurunkan relawan tim medis ke lokasi bencana. Mereka menjalani misi kemanusiaan ini selama beberapa hari, memberikan pertolongan medis kepada korban. Lantas apa saja yang telah dilakukan oleh tim relawan medis Unhas ini? Kita akan bahas bersama dengan salah satu tim relawan ini adalah Yuki Nurinda Rizal. Selamat pagi Yuki. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yuki Nurinda Rizal ini merupakan salah satu tim relawan medis Universitas Hasanuddin yang kedua. Tim kedua ya, tim kedua yang berangkat berangkat ke lokasi bencana. Nah, Yuki mungkin boleh ceritakan bagaimana sebenarnya proses keberangkatan tim relawan ini? Apakah terbagi dalam beberapa kelompok dan seperti apa Yuki? Baik, kalau dari tim Universitas Hasanuddin sendiri pada hari Minggu yang lalu, itu dia telah menurunkan satu tim yang terdiri dari dokter spesialis bedah dengan residennya. Itu tergabung ke dalam kapal yang berangkat ke Sibolga. Kemudian selanjutnya pada hari Senin kami langsung dikumpulkan untuk melakukan rapat koordinasi untuk penurunan tim yang kedua. Di mana tim kedua ini kami terdiri dari 14 orang, di mana terdiri dari 4 orang residen, kemudian ada 6 orang dokter spesialis, serta 4 orang mahasiswa. Di hari Senin dan kami langsung berangkat di hari Selasanya. Oh oke, jadi Selasanya itu langsung berangkat? Langsung berangkat. Oke, kalau boleh diceritakan tim relawan medis Unhas ini lembaga apa dan apakah memang di bawah naungan Unhas sendiri atau seperti apa? Mungkin boleh diceritakan sedikit backgroundnya? Untuk tim kedua sendiri itu dia mayoritas dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Di mana dia terdiri dari 4 departemen untuk spesialisasi. 4 departemen yaitu Departemen Bedah Ortopedi, kemudian Departemen Anak, Departemen Penyakit Dalam, dan juga Departemen Obgyn atau Departemen Kandungan. Kemudian untuk mahasiswa sendiri itu ada 2 organisasi yang ikut diturunkan, yaitu TBM Kalkaneus FK Unhas dan juga Siaga Nurse dari Fakultas Keperawatan. Jadi ini memang memaksimalkan semua potensi-potensi yang bisa membantu ya dari Universitas Hasanuddin Makassar untuk kemudian turun ke lokasi bencana. Mungkin kalau boleh dijelaskan lagi, ini kan bidang kemanusiaan teman-teman terlibat di dalam kan? Terus kemudian apa nih yang teman-teman pada saat berangkat, terus kemudian tiba di sana, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman rasakan? Boleh diceritakan sedikit gambaran yang teman-teman rasakan di sana? Jadi pada pertama kami berangkat ke Banda Aceh. Kebetulan di Banda Aceh itu bukan daerah yang terdampak, namun ternyata Banda Aceh terdampak lampunya atau listrik yang mati di sana. Jadi pertama datang Banda Aceh itu gelap. Kan kami sampainya malam, Banda Aceh itu gelap. Info dari masyarakat di sana bahwa memang Banda Aceh tidak terdampak langsung oleh bencana, tapi dampaknya adalah listriknya padam di Banda Aceh. Jadi teman-teman cukup kesulitan juga ya untuk mendapatkan akses listrik. Terus kemudian sampai ke lokasi bencana seperti apa perjalanannya? Baik, dari Banda Aceh ke PD Jaya itu sekitar 4-5 jam menggunakan mobil. Kami berangkat ke PD Jaya, alhamdulillah lancar. Namun di sepanjang jalan itu banyak antrian BBM yang kami lihat. Perhatikan. Di SPBU di SPBU itu tidak seperti biasanya. Dan informasi dari yang membawa kami dari orang Banda sendiri bahwa memang BBM di sana susah sekali. Baik itu untuk kendaraan dan untuk genset sebenarnya. Mereka pakai BBM untuk membangkitkan listrik tenaga cadangan. Untuk sumber listrik ya? Untuk sumber listrik. Terus kemudian 4-5 jam perjalanan ke PD Jaya. Terus kemudian bagaimana kondisi pada saat tiba di PD Jaya?
Tiba di PD Jaya itu jalanan penuh lumpur. Masih ada alat berat yang bekerja untuk membersihkan lumpur tersebut. Kemudian kami langsung berkoordinasi sama dinas kesehatan di sana dan kami ditempatkan di rumah sakit umum daerah di PD Jaya. Yang alhamdulillah walaupun terdampak tapi tidak sampai mati total rumah sakit tersebut. Oke. Jadi masih bisa Kenapa beroperasi. harus PD Jaya? Kalau kita lihat kan ini bencana ini dampak meluas ke beberapa daerah. Kenapa harus teman-teman kemudian pilih PD Jaya untuk lokasi tim relawan bantuan ini? Baik. Untuk di PD Jaya sendiri itu merupakan akses yang masih bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4. Oke. Di mana PD Jaya ini juga merupakan rumah sakit yang masih bisa beroperasi. Kami kan membawa spesialistik seperti bedah, obgyn, penyakit dalam dan juga anak. Mereka butuh fasilitas untuk melakukan tindakan-tindakan yang advance atau sesuai dengan spesialistik mereka. Oke, jadi memang itu adalah salah satu lokasi yang masih bisa dijangkau Masih ya bisa dijangkau. dari Banda Aceh. Ya. Tapi kalau menurut pengamatan Yuki nih, Yuki kan pasti ke PD Jaya ini melewati beberapa daerah Ya. yang terdampak. Daerah mana sih yang paling terdampak parah banjir ini di Aceh? Baik. Kalau dari perjalanan dari Banda Aceh menuju PD Jaya, memang PD Jaya yang paling terdampak. Oh, memang PD Jaya ini yang Iya. menjadi paling terdampak parah ya untuk Iya. teman-teman kemudian turun ke lokasi bencana. Nah, sebelum berangkat kan pasti teman-teman ada rapat koordinasi atau apalah sebutannya untuk satukan persepsi gitu. Apa yang dibahas dalam rapat itu yang menjadi mandat teman-teman? Apa nih misi utama teman-teman untuk turun ke PD Jaya? Baik. Untuk misi utama kami di PD Jaya adalah membantu pelayanan medis di sana. Karena hasil koordinasi dengan dinas setempat di Banda Aceh juga menyatakan bahwa tenaga kesehatan mereka sudah mulai lelah. Di balik dia memberikan pelayanan medis kepada masyarakat yang terdampak, mereka juga merupakan korban dari bencana alam tersebut. Jadi selain dia memikirkan bagaimana dia membersihkan rumahnya, bagaimana dia untuk menyelamatkan barang-barangnya ataupun keluarganya yang terdampak, dia juga melayani pelayanan kepada masyarakat. Itu merupakan hal yang berat bagi mereka, sehingga kami dari notabene-nya kami dari luar Sumatera yang alhamdulillah kami tidak terdampak bencana, kami datang untuk membantu tenaga-tenaga tersebut yang membutuhkan pertolongan tersebut. Oke, jadi teman-teman selain membantu warga, ini juga membantu tenaga medis di sana ya, Iya. untuk menangani penyakit-penyakit ataupun juga bantuan-bantuan medis yang Iya. dibutuhkan. Nah, kalau bantuan medis ataupun juga penyakit yang teman-teman lihat di sana itu apa yang paling mendominasi di sana, penyakit apa yang terutama untuk para korban ini? Baik. Jadi selain kita standby di rumah sakit atau kita menjaga di rumah sakit, tim UNHAS juga melakukan mobilisasi ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang lumpuh, terutama di daerah puskesmas. Puskesmas di PD Jaya hampir tidak beroperasi sama sekali. Jadi pada saat itu kami bergerak sesuai arahan dari dinas di sana juga. Kita bergerak ke puskesmas namanya Merah 2. Di situ betul-betul sudah tidak beroperasi dan dia menjadi tempat pengungsian. Jadi di sana tempat pengungsian bagi masyarakat-masyarakat yang terdampak. Di situ kami membuka pelayanan kesehatan di Pelayanan mana medis gitu ya? Iya, pelayanan medis di mana dokter penyakit dalam, dokter anak, spesialis anak itu melakukan pengobatan. Jadi setelah di anamnesis, ditanya-tanya penyakitnya, kemudian diberikan obat, itu kami melakukan hampir di beberapa titik di PD Jaya. Oke, selama di PD Jaya atau di lokasi kejadian, Ya. pernah nggak sih dapat korban terus kemudian lakukan tindakan operasi medis besar-besaran seperti itu? Pernah nggak dapat korban yang parah banget? Kalau di PD Jaya itu operasi dilakukan pasti di rumah sakit ya. Jadi ketika kita mobile, kita keliling ke posko-posko pengungsian, itu biasanya yang kami lakukan adalah beda-beda minor atau pembersihan luka. Biasanya ada infeksi dari bekas tusukan benda tajam atau yang paling bagus di sana kami itu membawa ambulans yang isinya ada USG portable. Oke. Ya. Jadi sekaligus untuk memeriksa ibu Ibu hamil. Ibu hamil juga. Betul, Oke. dari- Untuk penyakit-penyakit yang
ada di tempat bencana ini yang mendominasi apa sih? Karena kan ini kalau kita lihat airnya sudah terkontaminasi, terus kemudian juga mungkin tempat tidur ataupun juga baju mereka ini juga sudah tidak bersih lagi. Ini penyakit yang mendominasi dan juga terdampak ke korban-korbannya apa? Baik. Jadi seperti yang saya bilang, kami berkeliling ke posko-posko dan di setiap posko itu pasti padat. Padat pengungsi dan sanitasi yang kurang. Sehingga banyak penyakit yang kami tangani itu berupa penyakit kulit, penyakit infeksi pernafasan, dan juga masalah di saluran pencernaan. Oke, jadi ini penyakit kulit, masalah pernapasan, dan juga yang menjadi infeksi tadi ya, seperti yang disebutkan juga karena memang tempat mereka ini sudah terkontaminasi oleh banjir. Baik, Yuki, kita break lagi. Kita akan nanti kembali bahas lebih dalam lagi dengan Yuki, salah satu tim relawan medis Universitas Hasanuddin yang ke PDIE di Banda Aceh. Tetap bersama kami saudara di Sapa Nusantara. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, masih bersama saya Gufran Lamataha dan juga narasumber kita Yuki Nurindar Rizal. Yuki, tadi kan sebelum break sempat menceritakan bahwa ada beberapa penyakit yang mendominasi di lokasi bencana untuk korban-korban ini, terkhususnya yang ada di PD Jaya. Ini tadi kan salah satunya adalah ISPA. Mungkin boleh diceritakan apa sih yang menjadi penyakit ini begitu mendominasi? Karena kalau kita lihat kan ini bukan misalnya kebakaran yang korbannya menghirup asap, tapi banjir, di mana memang mungkin udara masih oke lah untuk jadi pernapasan. Tapi kenapa jadi mendominasi penyakit ISPA ini? Baik. Jadi di sana kami datang di hari kelima, mungkin kurang lebih hari kelima setelah bencana. Sehingga kondisi banjir itu sudah mulai surut, namun lumpur itu naik dan kondisi di sana sudah mulai panas, cerah. Sehingga lumpur yang naik ini mulai mengeras dan membentuk debu ketika kendaraan-kendaraan lewat, ketika kita berjalan di jalanan-jalanan di PD Jaya itu betul-betul berdebu
Debu ini yang kemungkinan merupakan penyebab dari infeksi saluran pernafasan bagi masyarakat-masyarakat di Pidijaya. Oke, berarti ini menjadi salah satu penyebab ya, kemudian korban mendapatkan atau dominasinya adalah penyakit-penyakit seperti ISPA dan infeksi dan lain sebagainya. Ini teman-teman sudah masuk di Pidijaya hari kelima atau hari keenam gitu ya, Hari kelima atau keenam. pasca banjir Bencana, besar ya, itu. bencana Mungkin teman-teman lihat di sana kondisi relawan dan bantuan dari daerah lain itu seperti apa? Apakah memang sudah hari kelima itu sudah masif, pemerintah sudah mulai turun tangan atau seperti apa? Kalau yang kami lihat di hari kelima itu masih agak kurang. Agak kurang bantuan yang masuk. Jadi cuman jumlah relawan itu sudah banyak. Jadi banyak posko-posko pengungsian yang diinisiasi oleh relawan-relawan. Relawan-relawan dari Sumatera dan juga beberapa daerah. di luar daerah ya, seperti teman-teman ini dari tim medis Unhas. Nah, pada saat hari kelima, terus teman-teman berapa lama teman-teman di sana kalau boleh tahu? Selama tim kedua ya? Tim kedua. Tim kedua ini berapa lama berada di PD? Di Pidijaya kurang lebih kami ada 5 hari. 5 hari di 5 sana. hari di Pidijaya. 5 hari di sana dan fokus untuk memberikan pengobatan medis, Pelayanan kesehatan. melayanan kesehatan kepada korban. Iya. Apa yang kemudian teman-teman bawa dari Unhas? Misalnya teman-teman bawa dari Makassar nih, obat-obat apa saja yang teman-teman perbanyak nih untuk kemudian nanti disuplai ke para korban? Iya. Jadi obat-obatan yang kami bawa dari Makassar itu banyak tentunya. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mulai dari obat-obat untuk penanganan infeksi, penanganan penyakit-penyakit kronik, kemudian alat-alat operasi juga kami bawa dari Makassar. Oke. Bawa donasi baju juga enggak sih? Bawa. Kalian teman-teman buka donasi juga dari Makassar sebelum bawa ke PD? Betul. Jadi ada kami bawa juga donasi berupa pakaian bayi, terutama dari Departemen Anak, itu kami bawa. Kemudian obat-obatan tentunya dari penyakit dalam, dari TBM Kalkaneus juga membuka donasi, itu kami salurkan dalam berupa ransum atau makanan untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak di sana. Oke, ini kan teman-teman di sana 5 hari ya berada di Pidijaya. Hingga hari kelima teman-teman berada di Pidijaya, itu kondisi masyarakat di sana seperti apa? Apakah memang mereka mulai semangat begitu untuk melanjutkan hidup atau seperti apa nih Yuki lihatnya? Ya, kalau di Pidijaya sendiri masyarakat di hari terakhir itu sudah mulai kembali ke rumah masing-masing dan membersihkan rumahnya. Namun kekhawatiran dari masyarakat tersebut, kami sempat cerita-cerita sama masyarakat bahwa khawatir akan datang banjir susulan. Sehingga mereka tetap memilih untuk stay atau tetap di pengungsian itu. Berarti mereka masih trauma juga ya Ada untuk trauma. kembali ke tempat mereka masing-masing. Nah, untuk penanganan trauma ini kan terkhusus anak-anak balita ataupun juga masih SD seperti itu. Ada tidak tim-tim medis dari tim relawan Unhas ini untuk melakukan trauma healing di sana? Jadi tim dari Unhas selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, sehingga pada saat kita ke posko, terutama posko yang besar yang mayoritasnya banyak pengungsian, pasti banyak anak-anak. Jadi pada saat kami ke posko yang terdapat anak-anak itu, kami sekali-sekali mengajak cerita, bermain untuk anak-anak tersebut. Berarti sambil ikut-ikut berbagi cerita juga ya, untuk bisa setidaknya meminimalisir trauma yang mereka rasakan. Betul. Teman-teman, apa saja yang teman-teman lakukan di sana dan apa sebenarnya yang masyarakat butuhkan di sana selama teman-teman di sana? Kalau sepengamatan saya untuk masyarakat di sana tentunya masih butuh pelayanan kesehatan. Karena beberapa posko yang kami datangi, seperti yang saya bilang di awal, dia padat pengungsi, sanitasi yang agak masih kurang, sehingga mereka masih membutuhkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang datang ke posko mereka untuk melayani kesehatan mereka. Selain itu, masalah sanitasi sangat dibutuhkan air bersih di sana. Air di sana saya lihat kurang, sangat kurang malahan. Jadi mereka butuh untuk akses air bersih. Berarti ini akses untuk mendapatkan air bersih adalah salah satu permasalahan yang mereka hadapi ya. Betul. Kalau untuk tim medis sendiri, walaupun sudah dibantu dengan tim-tim relawan medis Unhas, salah satunya yang dari luar, ini apakah masih terus dibutuhkan sampai sekarang atau seperti apa nih Yuki?
Jadi untuk pelayanan medis saya rasa masih dibutuhkan karena di posko-posko itu belum ada posko medis yang tetap di situ. Dan puskesmas beberapa tidak beroperasi sehingga beban kerja dari RSUD PD Jaya ini meningkat. Dan tidak semua orang itu mau untuk langsung datang ke rumah sakit. Makanya ketika kita datang ke posko pengungsian, mereka itu sangat senang dan langsung datang untuk menanyakan, saya sakit ini, saya butuh obat ini. Jadi kalau ada posko itu lebih memudahkan ya, lebih memudahkan. Terdampak bencana ini masyarakat PD untuk datang kemudian melaporkan keluhan kesehatan mereka. Betul. Tapi untuk korban meninggal, korban jiwa ya, untuk korban jiwa, Yuki selama di sana apakah mendapatkan informasi khusus PD itu ada berapa orang? Korban meninggal saya rasa saya tidak dapat informasinya. Cuman ya kami tidak dapat selama penanganan medis juga kami tidak dapat. Jadi memang ini betul-betul teman-teman yang menghadapi masyarakat yang terdampak di posko-posko pengungsian untuk melakukan layanan kesehatan seperti itu ya. Betul. Baik Yuki, kita break lagi. Nanti kita masih ada satu segmen lagi, kita akan bahas tuntas mengenai kegiatan tim relawan medis Unhas yang ada di PDIE. Tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Dokter dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara hanya di Kompas TV, Independen, terpercaya. Yuki, kita lanjut lagi. Tadi kan kalau kita berbicara teman-teman turun ke PD Jaya untuk membantu korban bencana di sana. Tapi untuk tim relawan sendiri, bagaimana kemudian bisa membantu tim relawan ini? Tantangan di sana seperti apa? Tantangan di sana rata-rata masih berdiri sendiri relawannya. Jadi memang harus ada satu komando. Di sana ada posko induk, tempat tempat yang disediakan oleh kementerian dari negara juga. Di sana ada tempat di mana kita berkoordinasi tentang tempat-tempat yang kemungkinan bisa kita akses dan memberikan pelayanan di sana. Oke. Berarti memang tantangannya adalah masih berdiri sendiri-sendiri ya, belum ada satu koordinir gitu ya untuk bisa fokus ke beberapa daerah. Tapi kalau untuk teman-teman relawan sendiri, ini kan karena turun ke tempat yang terdampak bencana. Kalian sendiri bagaimana? Tinggal di mana? Terus kemudian makannya bagaimana? Baik. Kalau kami tinggal di RSUD.
Kami disediakan tempat di RSUD sehingga kami standby juga di RSUD. Karena jikalau ada apa-apa kami langsung dipanggil juga. Kalau misalnya ada operasi yang sito atau tiba-tiba itu spesialis obgyn yang paling sering dipanggil kalau ada sesar. Kemudian untuk makanan kami ikut makanan yang disediakan oleh relawan-relawan dari, termasuk di rumah sakit itu ada relawan dari USK atau Syah Kuala dari Aceh. Itu kami makan bersama dengan relawan-relawan di sana. Oke. Terus kehadiran teman-teman di PD Jaya, bagaimana lihat respon mereka? Apakah mereka senang karena ada tadi mobile keliling ya, layanan kesehatan atau seperti apa nih? Iya. Jadi respon dari masyarakat, mereka sangat senang ya terhadap aktivitas kami yang melakukan keliling-keliling untuk memberikan pelayanan kesehatan. Belum lagi ketika kita lihat masih ada lorong rumah yang terdampak banjir itu, kami memang buka posko di situ. Kami buka posko kesehatan, bukan posko pengungsian, tapi di pinggir jalan kami buka posko kesehatan. Orang-orang yang ada di lingkungan sekitar itu sangat antusias untuk datang ke pos untuk memeriksakan kesehatan mereka. Oke, jadi memang lihat lokasinya, terus kemudian memang kalau masih parah dan oke untuk buka posko kesehatan, langsung dirikan posko kesehatan di situ ya. Berarti sudah sering berinteraksi juga sama masyarakat. Ada cerita apa yang Yuki dapatkan yang paling berkesan Yuki selama di sana? Paling berkesan itu ada ibu-ibu. Dia itu sudah tidak bisa jalan dengan normal, agak susah bergerak. Saya lupa tanya untuk usianya berapa. Cuman dia cerita bahwa dia sudah terdampak 3 kali bencana di daerah situ. Mulai dari tsunami Aceh. Tsunami Aceh, mulai dari tsunami Aceh, mulai dari ada gempa kemarin di daerah situ. Kemudian sekarang banjir bandang. Beliau sangat sedih rasanya, harus pergi mengungsi lagi. Kemudian pada saat itu beliau bercerita bahwa dia bilang sama anaknya, "Nggak usah, tinggal saja saya akan jadi beban." Tapi anaknya sangat bersemangat untuk membawa ibu ini untuk sampai ke pengungsian dan mengungsi bersama dengan masyarakat di sana. Itu yang sangat menyentuh, sangat terharu mendengarkan cerita dari beliau. Kami melakukan pemeriksaan terhadap beliau juga. Oke, Yuki ini saya tanya ke personal. Yuki ini juga kan mahasiswa kedokteran Universitas Hasanuddin. Terus kemudian ini apakah pertama kali turun ke lokasi bencana, kemudian menjadi relawan medis atau seperti apa? Baik. Kalau saya sendiri itu tergabung dalam organisasi namanya TBM Kalkaneus FK Unhas atau Tim Bantuan Medis Kalkaneus. Itu kami memang bergerak di bidang kegawat dauratan medis. Jadi ini bukan kali pertama saya untuk turun di kebencanaan. Kemarin saya sempat turun di Gunung Merapi, di Gunung Ruang di Manado, serta beberapa titik banjir di Makassar. Dan juga kebakaran-kebakaran yang terjadi di Makassar. Oke, berarti ini Yuki sudah beberapa kali ya menjadi tim relawan di berbagai titik bencana yang ada di Indonesia. Yuki mungkin boleh sebutkan dari pengalaman-pengalaman Yuki menjadi relawan itu, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk setidaknya meminimalisir dampak bencana terhadap diri kita sendiri? Boleh Yuki, silakan. Meminimalisir dampak meminimalisir. bencana. Iya, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh warga begitu pada saat keadaan-keadaan genting seperti ini? Oh, baik. Jadi untuk meminimalisir bencana itu pertama kita harus lihat lingkungan kita. Lihat lingkungannya, kemudian kita jaga. Tentunya kita harus jaga karena kita tidak tahu bencana itu terjadi kapan dan di mana. Jadi kita harus selalu siap sedia untuk menghadapi segala bentuk bencana yang ada. Oke, berarti harus siap sedia juga ya. Karena kita juga kan tidak tahu nih kapan bencana tiba-tiba terjadi. Yuki sendiri ke personal ketika menjadi tim relawan dan terakhir ke PD Jaya. Ke Yuki sendiri kepuasan apa sih yang Yuki dapatkan? Apa sih yang membuat Yuki tetap semangat menjadi tim relawan medis Unhas ini? Baik. Kalau kepuasan sendiri, saya sangat senang untuk membantu orang. Melihat orang lain dapat bantuan dari diri saya bersama tim kesehatan, tim medis, itu saya rasa adalah suatu manfaat untuk saya. Karena orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, orang yang bermanfaat adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yuki, ini berarti tim-tim, ini kan tim kedua ya, Yuki. Ini apakah nanti ada pemberangkatan tim-tim selanjutnya di lokasi bencana seperti apa? Baik.
Yang saya ketahui sekarang sudah turun tim ketiga dari Universitas Hasanuddin yang terdiri dari dokter gigi dan dokter bedah mulut di daerah Sumatera Barat, setahu saya. Oh, oke, berarti tidak turun lagi ke PD Jaya ya, berarti ke tempat-tempat yang lain juga ya? Tempat yang lain juga kami dari Unhas sendiri menjangkau tempat-tempat tersebut. Oke, Yuki, terakhir nih pesan dan harapannya mungkin pada teman-teman yang terdampak banjir dan juga mungkin untuk kita yang ada di Makassar dan juga beberapa daerah di Indonesia yang tidak terdampak banjir, apa yang harus kita lakukan untuk bisa setidaknya membantu teman-teman yang terdampak banjir ini? Baik, untuk pesan saya pertama untuk saudara-saudara saya yang terkena bencana baik di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara dan berbagai tempat yang terkena bencana di Indonesia, tetap semangat, tetap bertabah, berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga jangan patah semangat. Kemudian untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang tidak terkena bencana, kita tentunya harus untuk tetap mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak. Selain itu, jika memang ada berlebih, kita bisa membantu untuk berdonasi, untuk memberikan donasi kepada mereka yang membutuhkan. Kalau memang bisa untuk terjun langsung ke lapangan, bisa koordinasi dengan dinas-dinas yang terdapat di lokasi-lokasi bencana. Oke, jadi tetap semangat untuk teman-teman yang terdampak bencana, dan untuk yang tidak terdampak bencana kita bisa bantu, pertama doa, dan juga kalau punya rezeki lebih kita bisa donasi setidaknya untuk bisa meringankan beban mereka. Baik Yuki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami juga ingin ucapkan terima kasih nih kepada tim relawan medis Unhas yang sudah terjun langsung hingga saat ini sudah mengirimkan tim ketiganya ya untuk berada di lokasi bencana. Semoga sehat-sehat semuanya, bisa kembali ke Makassar dengan aman, kemudian bisa melanjutkan kerja-kerja kemanusiaan mereka di lokasi-lokasi lainnya. Terima kasih Yuki sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Dan saudara, itulah tadi obrolan saya bersama dengan Yuki Nurinda Rizal. Saya Gufran Lamataha, pamit undur diri mewakili kerabat kerja. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas.